Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Harga saham Setan Merah merosot tajam di Bursa Efek New York, seiring kekhawatiran keluarga Glazer mungkin akan mempertahankan kepemilikan klub. Selagi berita tentang potensi takeover Manchester United terus berlanjut dengan beberapa tawaran diajukan dari pihak yang berkepentingan, harga saham mereka di Bursa Efek New York justru terkoreksi sekitar 9% minggu ini, di tengah kekhawatiran bahwa keluarga Glazer mungkin tidak akan menjual klub sepenuhnya. Menurut Daily Mail, saham United awalnya berada di angka 25,55 dolar atau 21,08 pound sterling di Bursa Efek New York, namun merosot ke 24 dolar,27 dalam waktu 30 menit. Kemudian terjadi sedikit rebound tidak lama setelah itu, tetapi kembali jatuh ke angka 24,10 dolar. Sekitar pukul 11 pagi waktu New York sebelum anjlok lebih dalam di bawah 24 dolar. Banyak supporter United sangat ingin melihat keluarga Glazer pergi setelah periode kepemilikan kontroversial yang kini telah berlangsung hampir 20 tahun. Keluarga Izzo mengambil alih klub dengan skema hutang pada tahun 2005 dan menjerumuskan United ke dalam kekacauan. Sampai sekarang mereka masih berusaha melunasi peminjamannya, sembari mengambil dividen dari tahun ke tahun meskipun klub jatuh dari kejayaan di sepak bola. Manchester United rupanya tidak merencanakan belanja besar-besaran musim panas nanti, sebab klub tidak mau melanggar aturan finansial fair play. MU termasuk salah satu tim yang boros di bursa transfer musim panas 2022 untuk mendukung kerja manajer Erik ten Hag di musim perdananya. MU mengeluarkan lebih dari 200 juta pound sterling. Anthony jadi pembelian termahal dengan bandrol sekitar 80 juta pound sterling, disusul Casemiro dengan 60 juta pound sterling dan Lisandro Martinez seharga 55 juta pound sterling. Lalu ada juga Tyrell Malacia digayat dengan harga 12 juta pound sterling. Di bursa transfer Januari lalu, MU meminjam Wout Weghorst, Jack Butland, dan Marcel Sabitzer. Transfer-transfer itu terbilang sukses karena mengantarkan MU kini bersaing di papan atas Liga Inggris dan berpeluang meraih keempat gelar musim ini, sebab Erik ten Hag bisa merotasi skuad dengan mudah. Kabar baik lagi datang untuk MU adalah mereka dalam proses takeover dari pemilik sebelumnya, keluarga Glazer. Fans MU bisa gigit jari karena angan-angan untuk mendatangkan pemain top tidak akan kesampaian. Menurut sumber ESPN, MU tidak akan belanja besar-besaran sekalipun ada pemilik baru. Alasannya adalah MU tidak tampil di Liga Champions musim ini, sehingga pemasukan berkurang. Yang kedua adalah MU kesulitan untuk mendapatkan uang dari penjualan para pemain yang tidak terpakai. Manchester United tidak mau nantinya transfer gila-gilaan mereka akan berujung sanksi UEFA karena melanggar financial fair play. Performa Marcus Rashford menggendong Manchester United ke peringkat ketiga Liga Premier Inggris. Namun Luke Shaw disebut tidak kalah brilian dari kompatriotnya. Gary Neville memuji habis Marcus Rashford, namun menegaskan bahwa ada satu lagi bintang Manchester United yang bermain sebagus penyerang Inggris itu sejak Piala Dunia. Rashford yang berusia 25 tahun kini sedang menjalani musim terbaiknya bersama The Red Devils dengan mencetak 24 gol dari 36 penampilan lintas ajang. Legenda Setan Merah Gary Neville berkata bekas klubnya itu tidak bisa apa-apa tanpa Marcus Rashford saat ini, mengingat ketajamannya di depan gawang. Tapi ia juga meyakini bahwa Luke Shaw juga sama briliannya sejak di Piala Dunia. Luke Shaw tampil menawan sebagai bek kiri dan bek sentral selama 2 bulan terakhir, dan Gary Neville menegaskan bahwa bintang 27 tahun tersebut tidak mendapatkan pujian dan kredit yang selayaknya ia terima.
Striker asal Nigeria Victor Osimhen mengaku tidak menutup kemungkinan untuk pindah dari Napoli. Manchester United dan Chelsea menjadi klub paling favorit untuk menebus harga tinggi yang dibanderol Napoli. Osimhen sadar betul bahwa tim besar Eropa sangat berambisi untuk merekrutnya secepat mungkin. Meskipun begitu, Osimhen tidak ingin fokusnya bagi Napoli terpecah dengan memikirkan masa depannya yang belum pasti. Saat ini, Osimhen tidak mau berbicara banyak tentang tim lain yang sibuk menggoreng isu mendatangkannya. Osimhen hanya ingin fokus untuk memenangkan trofi bagi Napoli, khususnya Liga Italia yang sudah di depan mata. Melihat penampilan Osimhen sejauh ini, para pecinta sepak bola pasti sudah bisa menilai kehebatan striker 24 tahun tersebut. Namun Osimhen merasa dirinya akan terus berkembang bersama Napoli hingga akhir musim. Secara pribadi, Osimhen menerangkan bahwa minat tim-tim besar Eropa membuatnya semakin bersemangat untuk mencetak gol. Namun semuanya akan semakin lengkap jika Osimhen berhasil mempersembahkan trofi di akhir musim. Erik ten Hag mengubah United menjadi tim yang berbeda dengan United pada beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, berikut MRF Football ulas 3 taktik jitu Erik ten Hag yang bikin Manchester United tampil moncer musim ini. Yang ketiga, perpaduan tiki-taka dan gegenpressing. Taktik tiki-taka merupakan taktik yang mengandalkan umpan-umpan pendek antar pemain di lapangan yang erat kaitannya dengan Barcelona. Sedangkan gegenpressing merupakan taktik untuk terus memberikan pressing ketat saat kehilangan bola untuk membuat lawan tertekan yang dipopulerkan Jurgen Klopp. Namun Erik ten Hag memiliki strategi untuk menggabungkan tiki-taka dengan gegenpressing. Dengan demikian, pemain Manchester United akan sering melakukan umpan pendek cepat untuk membangun serangan. Selain itu, Manchester United juga memiliki pressing ketat saat kehilangan bola. Yang kedua, total football dengan variasi di lini tengah. Sebagai pelatih asal Belanda, wajar jika Erik ten Hag juga menyukai filosofi sepak bola total football. Hasilnya, selain meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan, Manchester United juga menampilkan sepak bola indah yang enak untuk dilihat. Salah satu faktor utama keberhasilan filosofi ini adalah kekuatan lini tengah United. Nama-nama besar seperti Casemiro, Christian Eriksen hingga Bruno Fernandes sebagai motor serangan United dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, permainan United tampak lebih variatif, tajam dan indah untuk disaksikan. Yang pertama, membuang pemain yang tidak cocok. Untuk menyempurnakan sebuah strategi, seorang pelatih memerlukan pemain yang sesuai dengan filosofi strateginya. Sebaliknya, pelatih juga akan menyingkirkan pemain yang tidak sesuai dengan skema permainan yang dibutuhkan tim. Dalam hal inilah yang dilakukan Erik ten Hag pada Manchester United. Tidak kenal ampun, Erik ten Hag tanpa pandang bulu membuang sosok mega bintang Cristiano Ronaldo pada November 2022. Manchester United dikenal sebagai salah satu dengan akademi sepak bola terbaik di Inggris. Sederet pemain top pun sudah pernah mereka telurkan. Dalam satu dekade ke belakang muncul sejumlah pemain didikan akademi Manchester United yang saat ini menjadi andalan tim utama. Salah satunya adalah Marcus Rashford. Sementara itu, ada sejumlah pemain yang masa depannya masih mengambang meski masih di Manchester United. Contoh saja Scott McTominay serta Anthony Elanga yang gagal bersinar dan kemungkinan masuk daftar jual. Di sisi lain, Setan Merah pernah menjual bintang akademinya dan justru bersinar di klub lain. Ada nama gelandang Juventus Paul Pogba serta winger yang kini berseragam Leicester City, Jack Harrison. Simak starting line up pemain jebolan akademi Manchester United. Harga pemain dalam skuad ini lebih dari 200 juta pound sterling atau sekitar 3,6 triliun rupiah. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk menyetujui perpanjangan kontrak dengan bek berusia 27 tahun yaitu Luke Shaw. Menurut laporan dari Football Insider, pembicaraan perpanjangan kontrak MU dengan perwakilan bek 27 tahun itu berjalan dengan baik dan kedua belah pihak yakin akan mendapatkan kesepakatan. Luke Shaw memiliki kontrak di Old Trafford hingga musim panas 2024. Dia adalah pemain kunci Setan Merah dan tidak mengherankan jika Setan Merah ingin mengamankan masa depan jangka panjangnya.
Masuk akal bagi setan merah untuk mengikat pemain internasional Inggris berusia 27 tahun itu dengan kontrak jangka panjang yang baru. Manajer Erik ten Hag ingin menyatukan tim yang mampu menantang trofi utama dan dia perlu mempertahankan pemain seperti Luke Shaw. Pemain internasional Inggris itu telah membuktikan dirinya sebagai pemain penting untuk klub dan negara dalam beberapa musim terakhir. Sang pemain bersedia berkomitmen untuk masa depan jangka panjangnya bersama klub setelah membuktikan kemampuannya kepada manajer Manchester United dengan sejumlah penampilan penting dalam beberapa bulan terakhir. Kontrak Luke Shaw akan habis pada 2023, namun MU mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun dalam kontraknya tahun lalu. Situasi pemain berusia 27 tahun itu pun sempat menarik perhatian beberapa klub, termasuk Barcelona. Setan merah kini tampaknya siap menghadiahi pemain internasional Inggris itu dengan kontrak yang lebih panjang karena penampilannya yang impresif. Raksasa Liga Inggris Manchester United tidak tertarik untuk mengontrak striker berusia 30 tahun Wout Weghorst secara permanen. Dilansir dari laman Football Insider, Manchester United tidak tertarik untuk memiliki Wout Weghorst di klub setelah masa peminjamannya berakhir. Kesepakatan peminjamannya tidak termasuk kewajiban atau opsi pembelian apapun. Akibatnya ia kemungkinan akan kembali ke klub induknya jelang musim depan. Sejak kembali ke Inggris, striker Belanda ini telah tampil dalam 10 pertandingan. Kendati etos kerjanya di lapangan dinilai sangat mengesankan, dia gagal mengkonversi peluang yang didapat di depan gawang. Dalam pertandingan terakhir United di Liga Inggris melawan Leicester City, pemain berusia 30 tahun itu memiliki banyak peluang untuk mencetak gol pertamanya untuk The Red Devils, tetapi ia gagal mencetak gol. Pasukan Erik ten Hag sangat membutuhkan pemain bernomor 9 yang baru. Mereka sangat bergantung pada Marcus Rashford. Pelatih MU akan tertarik untuk menambah pemain yang dapat berbagi tanggung jawab mencetak gol. Satu hal yang pasti, MU tidak tertarik mengontrak Wout Weghorst secara permanen. Mereka bahkan telah dikaitkan dengan beberapa pemain dan akan menarik untuk melihat siapa yang mereka datangkan.